Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Metaverse University, channel yang akan menjadi penghubung antara dunia teori dengan dunia praktek di lapangan. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan coba mengangkat tema mengenai pentingnya pemadanan NIK dan NPWP yang itu membawa dampak bagi perusahaan yang mempunyai pegawai dan juga membawa dampak kepada wajib pajak orang pribadi. Mari saya ajak diskusi teman-teman lebih lanjut. Oke, kita tahu semua bahwa pemadanan NIK dan NPWP ini sudah diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di level undang-undang yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan di level Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK 112 tahun 2022. Sebelum kita lebih dalam lagi berdiskusi mengenai pemadanan NIK dan NPWP ini, ada baiknya kita melihat mind mapping supaya pembahasan kita ini lebih terarah dan teman-teman tidak bingung kita ini sedang membahas di level yang mana, di step yang mana, seperti itu. Kalau melihat mind mapping ini, kita masih berdiskusi di poin B. Di poin B ini pemadanan NIK dan NPWP ini akan berdampak di proses pendaftaran bagi wajib pajak yang baru mendaftar dan akan berdampak di proses lapor bagi wajib pajak badan yang akan melaporkan SPT-nya karena dia mempunyai kewajiban memotong pajak, dan akan berdampak kepada wajib pajak orang pribadi yang identitasnya sudah berubah, yang dulunya NPWP dan nantinya akan menjadi NIK, seperti itu. Oke ya, sepakat ya, kita masih berada di poin B. Kalau kita diskusi lebih lanjut mengenai apa sih tujuan dan bagaimana proses pemadanan NIK ini, tujuannya itu sangat bagus ya, sesuai dengan amanat undang-undang dan PMK 112, yaitu untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Maka dari itu perlu mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan, seperti itu. Jadi kan kita sudah tahu bersama selama bertahun-tahun tiap-tiap instansi itu mempunyai nomor identitasnya masing-masing. Kependudukan di Indonesia yang dikelola oleh Kemendagri, penduduk Indonesia teridentifikasi dengan mempunyai NIK. Lalu di Direktorat Jenderal Pajak, bagi wajib pajaknya teridentifikasi nomor identitasnya dengan NPWP dan yang lain-lain. Nah, tujuan dari pemadanan NIK dan NPWP ini adalah supaya single identity number, udah pakai satu identitas saja untuk semua keperluan, dan yang diambil sebagai identitas tunggal adalah NIK yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi NPWP yang selama ini kita pakai bertahun-tahun sebagai identitas perpajakan, identitas wajib pajak, nanti akan beralih menjadi NIK, seperti itu. Lalu prosesnya itu bagaimana? Apa saja sih hal yang dipadankan? Nah, gambaran besarnya kan seperti ini. DJP mempunyai
data-data identitas wajib pajaknya. Ada nama wajib pajak, ada NIK, ada tempat tanggal lahir, ada alamat dan segala macam, pekerjaan dan segala macamnya. Kementerian Dalam Negeri pun juga mempunyai data identitas penduduk Indonesia seperti yang tertulis di dalam KTP. Ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, ada golongan darah, agama, dan segala macam. Nah, untuk tahap awal ini yang disinkronkan atau dipadankan itu adalah data nama dan NIK wajib pajak yang dimiliki oleh DJP disinkronkan dengan data nama dan NIK penduduk Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi konsepnya adalah DJP ini kan punya data semua wajib pajak orang pribadi yang mempunyai, yang di situ pasti ada data nama dan NIK. Kementerian Dalam Negeri pun juga seperti itu, mempunyai data penduduk Indonesia, di situ ada nama dan NIK. Selama nama dan NIK-nya ini sama, maka di situ data akan dianggap valid karena data DJP sudah padan dengan data Kementerian Dalam Negeri. Tapi kita tahu bersama ini kan proses pendaftaran NPWP yang menggunakan KTP, yang KTP-nya itu sudah KTP elektronik kan baru beberapa tahun terakhir. Kalau kita ngomong puluhan tahun yang lalu, DJP dalam hal pendaftaran NPWP wajib pajak orang pribadi masih menggunakan KTP yang kertas karena kan kita pernah ada di fase-fase itu yang bisa jadi datanya belum sinkron atau belum terintegrasi seperti itu. Nah, dari hal tersebut memungkinkan adanya data nama dan NIK yang tidak sinkronin atau tidak sama. Jadi belum bisa mencapai tujuan dari pemadanan itu tadi, yaitu mempunyai single data supaya memudahkan administrasi. Nah, kumpulan data-data wajib pajak inilah yang memang belum sinkron itu yang diminta untuk dipadankan. Kalau memang sudah padan itu is okay, udah nggak ada masalah. Yang belum padan inilah yang diminta oleh DJP untuk segera disinkronkan. Segera disinkronkan seperti apa? Tolong wajib pajaknya nih segera menentukan ini yang data mana yang benar, data di DJP atau data di Kemendagri. Itulah yang diminta oleh pihak DJP yang diistilahkan dengan validasi data. Segera divalidkan data yang mana yang betul. Intinya seperti itu. Oke, kalau kita lihat data ya, ini kan kalau kita ngomong pemadanan NIK dan NPWP kan berarti kan kita ngomong wajib pajak orang pribadi, kita ngomong penduduk Indonesia. Seberapa banyak sih yang harus memadankan NIK dan NPWP ini? Kalau kita lihat data ya, di 2020 saya mengutip dari DDTC, di situ memuat berita bahwa merujuk pada laporan tahunan DJP tahun 2020 tercatat jumlah pajak orang pribadi yang terdaftar mencapai 42,3 juta wajib pajak. Segitu banyak yang harus melakukan pemadanan. Untungnya mungkin sebagian besar sudah padan ya datanya, tapi kan juga masih ada yang belum padan. Nah, PR inilah yang diminta kerjasamanya bagi wajib pajak orang pribadi untuk segera melakukan pemadanan karena ini sangat dibutuhkan dan sangat krusial untuk menyelesaikan administrasi perpajakan ke depannya. Kalau kita lihat lagi berita ya, saat ini saya coba mengutip dari CNBC seperti itu. Tadi sudah ada amanah undang-undangnya untuk melaksanakan standarisasi
nomor identitas. Lalu sudah ada laporannya bahwa sebanyak 42,3 juta wajib pajak orang pribadi. Sekarang coba kita lihat bagaimana kesiapan DJP untuk mensukseskan program ini seperti itu. Dikutip dari CNBC bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau yang biasa disingkat dengan BESIAP atau ada nama lainnya yaitu Cortex Administration System atau biasa disingkat dengan CITAS akan tetap berjalan pada 2024. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Ibu Dwi Astuti mengatakan implementasi Cortex akan dilakukan pada pertengahan tahun ini. Sejalan dengan persiapan itu, DJP terus menghimbau kepada wajib pajak untuk melakukan pemadanan nomor induk kependudukan dengan NPWP. Sampai saat ini kami yakin pertengahan tahun masih ongoing yaitu di bulan Juli. Sebenarnya pemadanan NIK dan NPWP ini sudah ditargetkan rampung di 31 Desember 2023 yang lalu. Tapi proses ini diperpanjang hingga nanti 30 Juni tahun 2024. Jadi pihak DJP sudah menyiapkan sebuah aplikasi yang bernama CITAS untuk mempersiapkan supaya tujuan yang tadi single identity number yang bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan itu siap gitu. Jadi sehingga di sini DJP menyebutnya dengan singkatan CITAS. Jadi DJP sudah menyiapkan, amanat undang-undangnya ada, sudah diketahui populasinya ada sebanyak 42,3 juta dan DJP sudah menyiapkan aplikasi yang dinamakan CITAS seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat ya, apakah dampak dari pemadanan NIK dan NPWP ini kepada perusahaan, karena kan namanya perusahaan pasti punya pegawai. Kita lihat di pasal 20 PMK 168 tahun 2023. Di situ disebutkan bahwa pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Oke, ketentuan ini masih sama dengan ketentuan sebelumnya bahwa harus menerbitkan bukti potong. Lalu kita lihat di ayat 3. Ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap berlaku dalam hal terdapat penghasilan yang diberikan termasuk apabila jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan itu nihil. Waduh, berarti ini yang ada perubahan paradigma, ada perubahan aturan yang di aturan sebelumnya yang wajib diterbitkan bukti potong itu hanya pegawai yang memang ada pemotongan pajaknya, ada nominalnya. Kalau pegawai yang masih di bawah PTKP sehingga tidak diwajibkan untuk diterbitkan bukti potong, itu perusahaan tidak wajib menerbitkan bukti potong. Itu aturan lama. Aturan yang baru berubah. Selama menerima penghasilan, perusahaan wajib menerbitkan bukti potong. Artinya akan ada tambahan pekerjaan administrasi bagi wajib pajak atau bagi perusahaan yang memang di perusahaannya terdapat pegawai yang selama ini tidak dibuatkan bukti potong karena penghasilannya di bawah PTKP seperti itu. Lalu kita lihat di ayat 4, dalam hal tidak terdapat pemberian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi pada bulan yang bersangkutan, ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku. Jadi patokannya tidak wajib diterbitkan bukti potong, yang dulunya itu adalah selama tidak ada pembayaran pajaknya, sekarang
patokannya adalah selama tidak dibayarkan penghasilan baru itu boleh tidak diterbitkan bukti potong. Jadi sudah bergeser ya, aturannya sudah berubah, tolong ini benar-benar dicermati. Oke, coba kita lihat berita lagi dari DDTC lagi. Apa sih dampak terhadap tidak padanya bukti potong ini? Sebagaimana kita tahu, di bulan Januari 2024 ini tata cara pelaporan SPT masa PPh pasal 21 yaitu mengenai PPh atas penghasilan pegawai itu sudah berubah juga. Yang dulunya menggunakan aplikasi SPT PPh pasal 21 sekarang menggunakan eBupot 21 yang berbasis web. Di situ sudah muncul opsi untuk membuat bukti potong bisa memasukkan NPWP atau memasukkan NIK. Jika NIK-nya itu valid, artinya jika NIK atas pegawai tersebut itu sama antara yang terdaftar di database-nya DJP dengan yang terdaftar di database-nya Kementerian Dalam Negeri, dalam hari ini mungkin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, itu berarti bisa dibuatkan bukti potong untuk pegawai tersebut. Namun jika pegawai tersebut datanya masih belum sinkron antara data di DJP dan data di Kemendagri, itu pasti tidak akan bisa dibuatkan bukti potong. Oke, mungkin untuk bulan Januari masih ada opsi bisa menggunakan NPWP. Nah, tapi nanti ketika SITA sudah berlaku, NPWP sudah tidak digunakan lagi, mau tidak mau harus menggunakan mau tidak mau harus menggunakan NIK untuk membuat bukti potong. Jadi mumpung masih ada waktu, para pegawai yang belum padan NIK-nya itu tolong segera melakukan pemadanan agar perusahaan bisa membuat bukti potong atas Anda nantinya ketika SITA sudah berlaku. Saat ini masih ada opsi menggunakan NPWP ya, tapi nanti sudah tidak ada opsi lagi seperti itu. Sekarang udah di bulan Maret, kita coba lihat progres berapa sih yang sudah melakukan pemadanan. Saat ini saya coba mengutip dari Republika ya. Di situ judulnya pemadanan NIK dan NPWP mencapai 84,02%. Nah, ini berita tanggal 28 Februari 2024. Di sini menyebutkan bahwa DJP menyatakan progres pemadanan NIK dengan NPWP telah mencapai 84,02% per 28 Februari tahun 2024. Secara jumlah NIK yang telah terpadankan mencapai 61,51 juta. Sampai hari ini pemadanan NIK NPWP sudah 61 juta atau 84,02 dari total yang harus dipadankan sebanyak 73,2. Ini datanya berarti meningkat dari keterangan tadi yang saya sampaikan, kan tadi data per 2020, ini per data per 2024 jumlah wajib pajak orang pribadinya sudah jauh meningkat, berarti sudah banyak dan masif yang mempunyai NPWP. Jadi sisa yang masih perlu dipadankan masih ada 11,69 juta NIK lagi. Nah, bagi Bapak Ibu pemilik perusahaan, manajer pajak, direktur keuangan, direktur HRD, direktur human capital, nah ini tolong diperhatikan para pegawainya apakah masuk dalam kumpulan yang sudah memadankan NIK-nya itu, yaitu kumpulan 61,51 juta atau kumpulan yang 11 juta yang belum padan. Tolong dicek lagi karena
Kalau belum padan, imbasnya ke perusahaan Anda sendiri. Anda akan kerepotan untuk membuat bukti potong nanti ketika sita sudah berlaku. Oke, kita coba masuk ke contoh kasus ya, supaya Bapak Ibu punya gambaran seperti apa sih yang padan, seperti apa sih yang tidak, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berhasil membuat bukti potong. Di sini saya contohkan PT Bank Sejahtera Bersama akan berhasil membuat bukti potong untuk Fulan. Fulan ini nama orang ya, dengan meninput nama dan NIK. Jika, nih syaratnya, namanya perusahaan ya, besar kemungkinan dia masih mempunyai data pegawai, namanya siapa, NIK-nya berapa, NPWP-nya berapa, tempat tanggal lahirnya di mana, alamatnya di mana. Itu adalah data perusahaan. Dan data DDJP pun juga besar kemungkinan akan mempunyai data yang struktur datanya sama dengan data perusahaan, yaitu nama, NIK, NPWP, tempat tanggal lahir, dan alamat. Nah, ketika kita masuk ke data Kementerian Dalam Negeri, mungkin hampir semua sama, cuman bedanya adalah di Kementerian Dalam Negeri itu tidak ada data NPWP, tapi Kementerian Dalam Negeri mempunyai data nomor kartu keluarga, yang nomor kartu keluarga itu mungkin dulunya itu belum dimiliki oleh DJP maupun pihak perusahaan. Jadi fokus di sini adalah bagian nama dan NIK. Ketika bagian nama dan NIK itu sama persis, jadi ketika PT Bank Sejahtera Bersama ini akan membuat bukti potong untuk Bapak Fulan, dia mengetikkan namanya Fulan, lalu NIK-nya diketik, sama persis di aplikasi eBupot 21, kok ketemu namanya Fulan dan NIK-nya ini ada di database DJP, yang kebetulan pada saat PT Bank Sejahtera Bersama itu melakukan menginput bukti potong, saat itu data DJP dan Kemendagri sudah sinkron. Jadi amanlah PT Bank Sejahtera Bersama untuk membuat bukti potong, seperti itu. Nah, kan proses sinkronisasi DJP dan Kementerian Dalam Negeri kan akan berlangsung terus-menerus ya, yang sudah dimulai sejak dulu. Sekarang kita coba beralih ke contoh yang kedua. Masih sama, PT Bank Sejahtera Bersama ingin membuat bukti potong untuk Bapak Fulan. PT Bank Sejahtera Bersama menginput nama dan NIK Bapak Fulan karena kan punya datanya seperti itu. Tapi proses tersebut gagal, artinya ditolak oleh eBupot 21 yang aplikasi itu dimiliki oleh DJP. Kenapa ditolak? Kan pihak PT Bank Sejahtera Bersama kan tidak bisa lihat langsung ya datanya DJP itu seperti apa, taunya cuma ditolak atau sukses seperti itu. Nah, ketika memasukkan nama Fulan, NIK-nya diketik, tahu-tahu ditolak. Nah, ini yang saya gambarkan adalah permisalan ya. Permisalan kenapa ditolak. Nanti di akhir saya kasih tahu bagaimana untuk mendeteksi yang ditolak yang mana, yang sukses yang mana, seperti itu. Ternyata di datanya DJP itu belum sinkron dengan datanya Kemendagri, karena di data DJP NIK-nya itu jumlah digitnya udah beda dengan NIK-nya yang sebenarnya, meskipun NIK yang diketik oleh PT Bank Sejahtera Bersama itu sama persis dengan NIK-nya yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam kasus ini maka Fulan perlu mengajukan permohonan perubahan data kepada KPP tempat Fulan terdaftar sebagai wajib pajak untuk disesuaikan dengan data KTP dan kartu keluarga milik Fulan. Jadi nanti KPP berdasarkan permohonan dari Fulan akan merubah
data NIK seperti itu. Setelah datanya dirubah, insya Allah nanti sinkron data DJP dengan Kemendagri sehingga PT Bank Sejahtera Bersama bisa membuat bukti potong untuk Fulan. Kita masuk ke contoh ketiga. Mirip dengan contoh kedua tadi, tahu-tahu ketika PT Bank Sejahtera Bersama akan menginput bukti potong, tahu-tahu ditolak seperti itu, tidak bisa membuat bukti potong. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata NIK-nya di DJP tidak tertulis alias kosong gitu loh. Nah, sama seperti dengan kasus yang kedua tadi, berarti Fulan perlu mengajukan permohonan perubahan data kepada KPP tempat Fulan terdaftar sebagai wajib pajak agar datanya dirubah, diinput oleh petugas sesuai dengan KTP dan kartu keluarga sehingga nanti bisa sinkron antara data DJP dengan Kementerian Dalam Negeri dan hasil akhir PT Bank Sejahtera Bersama tempat Fulan bekerja itu bisa menerbitkan bukti potong untuk Fulan. Lalu ke contoh yang keempat, lagi-lagi PT Bank Sejahtera Bersama tidak bisa membuat bukti potong untuk Fulan. Loh, NIK-nya ini udah sama persis loh. Ternyata namanya beda. Nama di DJP ada gelarnya, SE di Kemendagri tidak ada gelarnya. Perbedaan nama ini lagi-lagi membuat tidak sinkron antara data DJP dengan data Kemendagri. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan pembuatan bukti potong untuk Fulan akan tertolak. Solusinya masih sama. Fulan melakukan permohonan perubahan data wajib pajak ke KPP tempat Fulan terdaftar. Oke, ini di contoh yang terakhir, lagi-lagi PT Bank Sejahtera Bersama tidak bisa membuat atau menginput bukti potong untuk Fulan. Nama sudah sama persis, NIK sudah sama persis. Ternyata di DJP atas NIK si Fulan itu tadi digunakan di 2 NPWP seperti itu, terdeteksi seperti itu. Nah, karena digunakan di 2 NPWP kan, nah logikanya gini, ketika pihak PT Bank Sejahtera Bersama mau membuat bukti potong untuk si Fulan, sudah masukkan nama Fulan, oke, masukkan NIK, sudah. Nah, ketika sudah masukkan NIK, dimasukkan di sistem, sistem kan membaca, bingung nih, loh ini NIK bukti potong yang akan dibuat ini untuk bukti potong Fulan yang NPWP-nya berapa, NPWP yang pertama atau NPWP yang kedua, seperti itu kan sistemnya bingung. Jadi kalau kondisi seperti ini, Fulan harus mengajukan penghapusan salah satu NPWP ke KPP tempat Fulan terdaftar. Si Fulan harus milih mana nih yang mau dihapus dan mana yang harus dipertahankan, seperti itu. Oke, itu contoh-contoh menurut saya yang real di lapangan. Sekarang kita beralih sebagai pihak perusahaan. Nah, bagaimana bisa memonitor gitu loh. Masa harus ngecek satu persatu pegawai saya mana yang udah padan, mana yang belum, masa harus nanya seperti itu kan? Ya kalau pegawainya cuma 10, kalau pegawainya ribuan, puluhan ribu seperti itu. Nah, di sini sudah ada website yang disediakan oleh DJP yang bernama portal NPWP. Jadi kalau ambil contoh tadi, PT Bank Sejahtera Bersama dapat melakukan screening terhadap pegawainya atau pihak terkait. Pihak terkait ini artinya ini ya yang biasa diterbitkan bukti potong oleh PT Bank Sejahtera Bersama untuk mengetahui apakah sudah melakukan pemadanan NIK NPWP atau belum, yaitu melalui
website yang bernama portal nppwp.pajak.go.id. Jadi dari situ nanti akan ada feedback atau hasil konfirmasi dari website mana-mana saja yang belum melakukan pemadanan dan karena apa kok belum padan. Nah, itulah PR bagi PT Bank Sejahtera Bersama untuk menghimbau pegawainya atau penerima penghasilannya atau pihak terkait untuk segera melakukan pemadanan. Mungkin bisa jadi update data, perubahan data wajib pajak itu tadi ya, mungkin bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan bagi perusahaan supaya lebih fokus menghandle yang memang belum padan atau masih ada kendala untuk melakukan pemadanan. Kalau yang sudah beres, nanti tinggal jalan aja ketika SITA sudah diimplementasikan. Itu tadi bagi perusahaan ya. Bagaimana bagi individunya seperti itu. Nah, bagi individunya, bagi tadi Fulan ya, contohnya itu di akun DJP online-nya Fulan, di situ ada menu profil wajib pajak. Itu di situ tinggal lihat dan bisa mengira-ngira nih, kan si Fulan kan pegang KTP, pegang kartu keluarga ya, nanti dia dibandingkan aja di profilnya itu NIK-nya sudah sama belum, tempat tanggal lahirnya sudah sama belum, namanya sudah sama persis belum. Nah, itu nanti data-data itu semua harus sama. Kan asumsinya kan kalau sudah EKTP, sudah kartu keluarga yang pakai barcode kan sudah sama semua lah, itu sudah paling benar lah dari Kemendagri. Nah, itu dilihat itu ketika memang masih kok di akun DJP online saya NIK-nya masih nggak lengkap nih digitnya, ya besar kemungkinan itulah yang menjadi penyebab kenapa data di DJP dengan data di Kemendagri atas nama si Fulan tidak kunjung sinkron dan diperlukan usaha dari si Fulan untuk segera melakukan update data, perubahan data atau penghapusan NPWP yang intinya pokoknya gimana caranya supaya data di DJP atau di Kemendagri ini sama. Kalau datanya sama sehingga bisa sinkron. Kalau datanya di DJP yang kurang benar, segera melakukan update data kepada kantor pajak tempat terdaftar. Tapi jika data di Kemendagri yang kurang tepat, silakan melakukan update data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat terdaftar, seperti itu. Intinya seperti itu, karena nanti imbasnya adalah kepada perusahaan kesulitan membuat bukti potong, dan kepada pegawainya atau wajib pajak orang pribadi juga tidak bisa diterbitkan bukti potong. Kalau tidak bisa diterbitkan bukti potong, nggak bisa lapor pajak, kan malah jadi panjang urusannya. Mumpung masih ada waktu, monggo untuk segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP, segera diselesaikan PR-PR-nya ini. Oke, sekian dari saya mengenai pemadanan NIK dan NPWP ini, dan seperti itulah dampak yang akan terjadi jika NIK dan NPWP ini tidak segera padan atau tidak segera sinkron. Semoga video ini dapat membantu teman-teman di mana saja. Terima kasih sudah menonton sampai menit akhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.